Ya, dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari sektor konsumer pemirsa, ada Unilever. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada informasi terbaru apa secara fundamental dan berikut informasi selengkapnya. Di mana emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk menyatakan akan membuka peluang untuk terus mengakuisisi brand baru dalam melengkapi portofolio bisnis perseroan. Kesempatan akuisisi dilakukan dengan melihat transformasi dari produk dan kesempatan dalam memperkaya produk perseroan. Dikutip dari paparan publik PT Unilever Indonesia Tbk secara virtual, Direktur Keuangan Unilever Indonesia Arif Hudaya menjelaskan perseroan pada tahun ini menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai 1% dari penjualan perseroan, direvisi dari sebelumnya 2-2,5%. Dengan jumlah belanja modal tersebut, UNVR akan membuka peluang untuk terus mengakuisisi brand baru untuk melengkapi portofolio bisnis perseroan. Sementara itu, Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti mengatakan perseroan juga terus melakukan inovasi dari brand-brand yang dimiliki Unilever. Sampai dengan September ini, ada 63 inovasi produk baru yang dikembangkan perseroan. Inovasi yang dikembangkan UNVR dengan melihat konsumen dari berbagai segmen, melihat kebutuhan dan preferensi konsumen. Sebelumnya seperti diketahui, sampai dengan kuartal ketiga tahun ini perseroan membukukan laba bersih senilai 5,44 triliun rupiah, terkoreksi 1,27% dari periode yang sama tahun lalu, sebesar 5,51 triliun di tengah pandemi COVID-19. Pendapatan UNVR di kuartal 3 2020 naik 0,31% menjadi 32,46 triliun rupiah dari periode yang sama tahun lalu 32,36 triliun rupiah. Perseroan mengakui hampir seluruh dunia usaha terkena dampak pandemi COVID-19 termasuk di industri fast moving consumer goods. Berbagai sumber IDX Channel. Dari informasi fundamental Unilever berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal dari Unilever secara intraday tradingnya ataupun di sepanjang perdagangan di tahun 2020 ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat intraday trading dari Unilever mulai dari pembukaan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, dan kita juga akan update bagaimana posisinya di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di level 7.725. Pada pukul 10 pagi mengalami pelemahan di 7.700 pemirsa. Kemudian di penutupan sesi pertama kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan, menembus di 7.775. Pembukaan sesi kedua masih menguat dan sudah menembus ke level 7.800-an. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, Unilever berhasil ditutup di 7.825, mengalami penguatan di 2,62%. Sementara pergerakan hariannya dari level terendah ke level tertinggi, di 7650, 7650 posisi terendahnya, sementara posisi tertingginya sempat menembus ke level 7850 intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham Unilever di sepanjang tahun 2020 pemirsa, mulai dari 2 Januari sampai dengan pada perdagangan hari ini, di mana pola pergerakan ini diambil dari posisi penutupan perdagangan di masing-masing bulan. Untuk Januari ini mulai di awal bulan di 8.550 mengalami koreksi, bahkan di Maret ini menembus ke level 6.000-an, tepatnya di 6.900. Kembali mengalami kenaikan, bahkan menembus ke level 8.000-an di 2 Juni, 8.100. Kemudian volatilitas kembali terjadi di Juli 7.800 dan di Agustus, September, dan Oktober kembali ke level 8.000-an. Sementara di 3 November ini kembali berada di level di bawah 8.000-an, 7.800-an. Di penutupan sesi kedua di 7.825 pemirsa. Ini pergerakan teknikal untuk Unilever di sepanjang tahun 2020. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi. Ke grafis selanjutnya pemirsa, dari posisi PER dan PBV-nya, price to earning ratio atau PER-nya ada di kisaran 40,91 kali. Kemudian juga ada price sales ratio di 6,85 kali, price book value ratio atau PBVR 45,73 kali, dan price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 38,94 kali.
Ya, fundamental dari Unilever, informasi emiten pilihan, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga juga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di hari ini dan bagaimana proyeksinya untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang ada di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.